Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arkadaşlar. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Masih di area Sultan Ahmed terdapat dua monumen yang menarik perhatian. Al-Manchesh dan Obelisk of Theodosius. Al-Manchesh adalah pavilion air mancur bergaya neon Bizantium dibangun pada tahun 1898. Air mancur ini dihadiahkan oleh Kaisar Wilhelm II, yaitu Kaisar Jerman sebagai tanda persahabatan antara Kesultanan Ottoman dan Jerman. Dibentuk dengan 8 sisi dengan kubah berwarna hijau zamrud, ditopang oleh pilar-pilar marmer hitam dan dihiasi mozaik emas yang berkilau di bagian dalam kubah. Tak jauh dari Al-Manchesh berdiri lebih tua dan jauh lebih kuno, Obelisk of Theodosius. Monumen ini bukan berasal dari Istanbul, melainkan dari Mesir kuno. Obelisk ini awalnya didirikan oleh Firaun Thutmose III sekitar tahun 1490 sebelum Masehi di Luxor, dan dibawa ke Istanbul atau pada saat itu bernama Konstantinopel atas perintah Kaisar Romawi Theodosius I pada abad ke-4 Masehi. Masih di area Sultan Ahmed, tersembunyi sebuah situs bersejarah yang tak banyak dikenal orang. Namanya adalah Matrion Santa Eufemia, salah satu peninggalan kekristenan awal yang masih bertahan. Situs ini dulunya adalah sebuah gereja bawah tanah yang dibangun untuk menghormati Santa Eufemia, seorang martir Kristen dari abad keempat. Eufemia dikenal karena keberaniannya menolak menyembah dewa-dewa Romawi dan tetap teguh pada iman kekristenannya, yang membuatnya disiksa dan akhirnya dibunuh secara tragis. Tapi justru karena keberaniannya, dia dikenang dan dihormati oleh umat Kristen. Martirion ini diyakini dibangun pada abad ke-5 dan menjadi salah satu pusat ibadah penting saat Kekaisaran Bizantium masih berjaya. Setelah menelusuri area Sultan Ahmed, perjalanan saya berlanjut ke tempat peristirahatan seorang tokoh besar lainnya dalam sejarah Kesultanan Ottoman, yaitu Sultan Mahmud II. Makamnya terletak di kawasan Divan Yolu, salah satu jalan paling bersejarah di Istanbul, yang dulunya merupakan bagian dari jalur prosesi kerajaan. Begitu memasuki kompleks makam, kita akan langsung melihat nisan-nisan pejabat tinggi, tokoh militer, dan ulama yang dekat dengan sang sultan.
Bangunan utama berbentuk pavilion besar bergaya neoklasik, dengan kubah tinggi dan detail dekoratif yang menunjukkan perpaduan pengaruh Eropa dan Ottoman. Di sini tertera siapa saja yang dimakamkan di pavilion. Sultan Mahmud II meninggal pada tahun 1839, dan meskipun masa pemerintahannya penuh gejolak, reformasi yang ia tanam membuka jalan bagi era Tanzimat, masa modernisasi besar-besaran di Kesultanan Ottoman. Di sini merupakan bangunan makam utama. Inilah Sultan Mahmud II dimakamkan. Di sekelilingnya terdapat pusara keluarga dan tokoh-tokoh penting termasuk dua sultan penerusnya, Abdulaziz dan Abdulhamid II. Lampu gantung yang menghiasi bagian tengah pavilion makam merupakan lampu gantung kristal berukuran besar yang dibuat dengan desain mewah dan detail. Lampu ini merupakan hadiah dari Napoleon III, Kaisar Prancis. Lampu gantung ini merupakan bagian dari hubungan diplomatik antara Kesultanan Ottoman dan kekuatan Eropa saat itu. Dari pintu masuk, di kanan dan di kiri terdapat jam tua berhiaskan ornamen bergaya Eropa yang merupakan hadiah dari Ratu Victoria. Jam ini adalah tanda hubungan diplomatik yang cukup erat antara Inggris dan Ottoman kala itu, terutama pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid, putra dari Sultan Mahmud II. Setelah dari makam Sultan Mahmud II, saya kembali lagi berjalan ke arah laut, menuju salah satu tempat paling ikonik dan sibuk di Istanbul, Galata Köprüsü atau Jembatan Galata. Jembatan ini bukan sekedar penghubung antara Eminönü dan Karaköy. Ia adalah simbol kota, tempat di mana timur dan barat bertemu, tempat di mana kehidupan bergerak tanpa henti. Di sini terdapat jajaran restoran yang menu utamanya adalah ikan, dan untuk harganya, wow!
Galata Köprüsü ini bisa terangkat sebagian untuk memberi jalan bagi kapal-kapal besar yang ingin melintasi di Tanduk Emas Haliç. Desain modern Galata Köprüsü dibangun tahun 1994 yang sekarang digunakan merupakan jembatan bergerak. Terdiri dari dua bagian yang bisa diangkat dari tengah. Ketika ada kapal-kapal besar yang ingin masuk ke area Tanduk Emas Haliç, bagian tengah jembatan akan diangkat ke atas memberi ruang bagi kapal untuk melintas. Selama proses ini, lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki akan dihentikan sementara hingga kapal selesai lewat. Momen saat jembatan terbuka sangat langka dan unik. Biasanya dibuka dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan jadwal pelayaran atau jika ada kapal tinggi seperti kapal militer, kapal kargo, atau kapal wisata istimewa. Di atas jembatan ini, kamu akan melihat barisan pemancing yang sabar menunggu ikan Bosporus. Bersisian dengan deretan tram dan kendaraan yang melintas setiap jamnya. Aroma laut asin, simit hangat dari pedagang kaki lima, dan suara azan dari kejauhan. Semua bersatu jadi simfoni harian Istanbul yang sulit dilupakan.